Jadi rahasia membangun aset digital 17 channel YouTube. Nah, jadi saya akan share apa yang saya lakukan, video strategi saya dalam membangun ke 17 channel YouTube saya yang alhamdulillah sampai saat ini sudah menghasilkan miliaran rupiah menjadi passive income bagi saya. Nah, rahasianya dalam membangun aset digital ini saya buat dalam bentuk mind map-nya ya. Yang pertama kita butuh mindset yang benar, right mindset. Nanti yang kedua nanti saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya terjun jatuh bangun di YouTube. Kemudian yang ketiga adalah tahapannya. Nanti saya akan menjelaskan tahapannya apa, mulai dari para persiapan sampai membangun tim yang militan. Yang terakhir adalah ikhtiar langit. Nah, yang pertama kita sebelum membangun digital asset yang nilainya menurut saya sangat bernilai, maka yang harus kita pahami bersama adalah mindset kita, gitu ya, mindset yang benar. Karena kalau kita sudah salah mindset, ini nanti akan ngaruh ya ke cara kita membangun aset digital ini. Jadi bagaimana mindset yang benar saat kita membangun digital asset di channel YouTube ini? Jadi mindset kita harus meletakkan atau menganggap, memperlakukan channel YouTube ini layaknya sebagai aset-aset yang lain. Kalau kita kenal, aset yang ada sekarang itu adalah aset konvensional dan aset digital. Aset konvensional tuh misalkan kos-kosan gitu ya. Terus kemudian mesin atau apapun yang menghasilkan. Kalau kita bicara definisi aset itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang dia bernilai dan bisa memberikan manfaat buat kita. Itu adalah aset. Nah, maka channel YouTube itu mindset kita juga harus sama. Kita perlakukan dia sebagai sesuatu yang bernilai dan dia akan memberikan manfaat kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kos-kosan, membangun kos-kosan, misalkan ya kita perlakukan dengan benar juga di channel ini. Jadi bukan hanya sekedar main-main. Gitu ya. Kalau mindset kita benar, maka kita akan memperlakukan channel ini dengan sebaik-baik mungkin, gitu ya. Layaknya bisnis-bisnis kita yang lain, gitu, yang bisa menghasilkan nanti kedepannya passive income buat kita. Gitu. Jadi sejak awal saya sudah memperlakukan YouTube ini sebagai sebuah aset digital. Dari awal itu tidak mencoba main-main gitu ya. Kalau internet marketer biasanya itu lagi main apa itu? Jadi kesannya kayak sekedar main gitu ya. Main, nyoba ini gagal, ganti lagi nyoba yang lain, gagal. Gitu. Sehingga ya hanya main-main dan hasilnya pun juga nggak bisa serius gitu ya. Tapi kalau mindset kita sudah memperlakukan channel ini sebagai sesuatu yang berharga, aset, sebagai sebuah bisnis, maka nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita nanti akan memperlakukan channel, bagaimana tindakan-tindakan kita, action-action kita di berikutnya. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan ya, aset adalah sesuatu yang kita miliki, yang bernilai dan bisa memberikan manfaat. Nah, setelah mindset kita benar, maka kita harus menentukan target. Kita sebenarnya pengen berapa passive income yang kita hasilkan dari channel YouTube. Jadi, kalau kita nggak punya target, ini juga akan mempengaruhi semangat kita. Karena kalau sudah menghasilkan misalkan 1 juta, karena kita sebelumnya nggak punya target, ya udah seneng gitu ya. 1 juta per bulan udah seneng. 5 juta per bulan, wah seneng banget. 10 juta per senang, wah seneng banget gitu ya. Nah, kita tentukan target kita. Target itu harus besar. Gitu. Target itu harus besar dan itu harus kaku, nggak boleh direvisi. Misalkan target saya mendapatkan passive income dari channel YouTube 100 juta per bulan, maka itu harus kita pegang erat. Maka target itu harus kaku, nggak boleh dirubah. Yang wajib fleksibel itu adalah caranya. Cara ini nggak bisa, coba cara gini. Akhirnya kita eksperimen itu ada di caranya harus fleksibel. Tapi target goal itu harus kaku, nggak boleh dirubah dan harus besar gitu ya. Misalkan contohnya 100 juta, kita akan mendapatkan passive income, pendapatan per bulan tanpa harus bekerja keras lagi, itu 100 juta misalkan. Pertanyaannya butuh berapa channel untuk dapat passive income 100 juta? Gitu ya. Ini mempengaruhi goal kita, mempengaruhi aksi-aksi kita. Ini saya akan sedikit cerita pengalaman saya selama di YouTube. Jadi saya pertama kali itu terjun di YouTube tahun 2013. Saat itu saya melakukan fase trial error, berbagai macam cara, bagaimana sih menghasilkan uang gitu saat itu ya, menghasilkan uang di YouTube tuh bagaimana. Saya mencoba berbagai macam cara, dan YouTube saat itu masih tidak seramai sekarang gitu ya. Saat itu masih sepi,
artis-artis juga masih belum banyak yang masuk YouTube gitu ya. Jadi masih dan peraturan YouTube pun masih longgar gitu ya, masih sangat longgar. Jadi kita masih gampang lah mendapatkan uang saat itu, tahun 2013 itu di YouTube masih sangat gampang. Nah, ketika udah trial error selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya di tahun 2015 itu saya menemukan sebuah metode yang pas, yang saat itu channel saya, salah satu channel saya itu bisa menghasilkan 60 juta per bulan hanya dari satu channel. Yang lainnya juga berkembang tapi nggak sampai 60 juta, mungkin yang lain juga 3 juta, 5 juta gitu ya per bulan. Saat itu saya punya 5 channel. Saat itu saya sudah mulai mengenal ya cara kerjanya YouTube ini seperti apa, algoritmanya bagaimana, dan faktor apa saja yang bisa meranking sebuah video. Itu tahun 2015. Saat itu saya sudah punya rumusannya. Nah, tapi di akhir tahun 2016 ini ada badai ban dari YouTube, ada badai banned dari YouTube, dan banyak sekali YouTuber dan konten kreator yang kena imbas pada saat itu, termasuk saya. Jadi channel saya yang menghasilkan puluhan juta itu per bulan juga kena imbas, termasuk yang tadi udah terbiasa menghasilkan 60 juta per bulan, kemudian tiba-tiba kena banned gitu ya. Saat itu banyak sekali YouTuber dan konten kreator yang menyalahkan YouTube ya, dan bertanya-tanya kenapa salahnya dan segala macam gitu. Dan saat itu juga saya sempat karena channel saya sudah lenyap semuanya, kelima channel saya lenyap. Saat itu saya sempat vakum dari dunia per-YouTubean karena kaget gitu ya, kaget. Biasanya penghasilannya besar, kemudian lenyap seketika itu juga. Saya sempat vakum dan tidak melakukan aktivitas di dunia per-YouTubean gitu ya. Saya sudah tidak mengelola channel. Tapi alhamdulillah di pertengahan tahun 2017 saya mulai bangkit lagi, belajar mulai dari kesalahan. Saya pelajari dulu kenapa ya salah saya apa sebenarnya sehingga channel saya ini di-ban gitu ya. Dan mulai membangun channel saya lagi mulai dari nol itu pertengahan tahun 2017. Terus 2017, 2018, 2019, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah total sudah memiliki 17 channel, dan alhamdulillah sudah menemukan sebuah strategi agar bisa banjir viewer dan banjir subscriber dengan cara organik dan tanpa ribet mikirin ide konten. Nah, gitu. Sehingga alhamdulillah saat ini dengan 17 channel ini sudah menghasilkan passive income buat saya. Kenapa saya sebutkan passive income? Karena totally untuk saat ini saya sudah hampir tidak memegang channel saya. Mungkin aktivitas saya hanya menganalisis gitu ya. Kadang melihat earning, ngecek earning gitu ya, ngecek dashboard gitu ya. Semuanya sudah dikendalikan dikelola oleh tim saya. Jadi di video kali ini memang saya akan membahas ya tahapannya bagaimana sih membangun sebuah aset digital, bagaimana membangun 17 channel, awalnya dari 1 channel, 2 channel, terus berkembang sampai jadi 17 channel, dan itu menjadi aset digital yang menghasilkan passive income bagi saya. Tahapannya paling tidak ada 7 step gitu ya, 7 step, mulai dari pra-persiapan, kemudian persiapan, lanjut kemudian membuat konten dan upload video, kemudian melejitkan channel, memaksimalkan revenue stream, manajemen profit, dan terakhir adalah membangun tim militan. Nah, langsung saja di fase yang pertama adalah pra-persiapan. Di fase pra-persiapan ini PR kita adalah memilih niche yang pas buat kita. Memilih channel, memilih niche yang kemungkinan itu akan bisa jangka panjang, bisa long term, dan bisa menjadi digital asset buat kita. Di fase memilih niche ini ada 4 hal, paling tidak ada 4 hal yang harus ketika kita perhatikan untuk memilih niche. Yang pertama adalah GPM, cost per mile, kemudian ada market size, market trend, dan earning potential. GPM atau cost per mile ini apa? Jadi tidak semua niche itu mendapatkan bayaran yang sama dari YouTube gitu. YouTube dapat uang dari mana? Mereka dapat penghasilan dari para advertiser, dari para pengiklan gitu. Jadi ada niche-niche tertentu yang itu pengiklannya ramai. Kalau pengiklannya ramai itu biasanya meningkatkan cost per mil. Cost per mil itu adalah biaya yang dibayarkan advertiser atau dibayarkan pengiklan per 1000 view gitu ya, yang dibayarkan kepada YouTube. Nah, YouTube nanti mengatur, kemudian dikasihkan juga bagi hasil dengan kita sebagai yang punya channel gitu. Jadi memperhatikan cost per mil ini juga penting.
Kemudian market size. Market size ini apa sih? Market size ini adalah ukuran pasar dari niche. Jangan sampai kita nanti memilih niche yang ternyata itu pencariannya per bulan sedikit gitu ya. Dia adalah niche-niche yang tidak terlalu banyak dicari atau dibutuhkan oleh pasar. Nah, cara nanti market size, cara ngeceknya ada di Google Keyword Planner bisa, Ubersuggest, dan tools-tools untuk mencari market volume yang lain atau market size. Yang ketiga adalah market trend. Nah, market trend ini juga penting, bagaimana kita memilih sebuah niche yang dia itu trennya stabil paling tidak, atau kalau bisa trennya lagi naik. Maka nanti ketika kita membuat channel tersebut, maka kita udah nggak bingung lagi. Jangan sampai kita memilih channel, memilih niche channel itu yang trennya sedang turun. Itu kalau kita salah memilih, trennya turun, maka akan tidak bisa jangka panjang gitu ya. Nanti kita akan repot sendiri. Sudah capek-capek buat konten tapi ternyata trennya turun. Untuk melihat market trend ini banyak tools juga yang dipakai ya. Neil Patel, Ubersuggest itu juga ada trend, atau kalau paling simpel teman-teman di Google Trend gitu ya. Bisa dicek di Google Trend. Terus kemudian earning potensial atau potential earning. Jadi untuk sebelum masuk menentukan sebuah niche, GPM-nya udah oke, kemudian market size-nya sudah besar, kemudian trennya juga stabil atau naik. Yang terakhir adalah earning potensial. Ini harus dicek di YouTube. Pakai toolsnya adalah Social Blade. Jadi jangan sampai teman-teman sudah oke semua, ternyata niche tersebut tidak boleh. Ya, tidak boleh di-publish atau tidak menghasilkan ketika di YouTube. Maka ini harus dicek dulu dengan Social Blade. Itu ya fase pra persiapan yang saya lakukan sebelum melakukan apapun. Jadi kita harus memilih niche. Nah, ketika sudah menentukan niche apa yang tepat berdasarkan 4 kategori tadi, maka berikutnya kita harus mempersiapkan kesuksesan channel. Jadi channel itu sudah kita rancang, sudah kita siapkan kesuksesannya dari awal. Rata-rata YouTuber pemula atau rata-rata YouTuber kebanyakan itu mereka membuat channel terus kemudian bingung temanya apa gitu ya, terus judulnya apa ya, yang harus saya buat apa dan segala macam. Jadi mereka rata-rata nggak mengetahui medan. Nah, di fase persiapan ini hasil saya trial error selama 5 tahun, akhirnya saya paham sebenarnya kesuksesan channel itu sudah bisa di set dari awal kayak gitu ya, bisa kita rencanakan dari awal. Nah, untuk fase persiapan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita butuh tools yang bisa membantu kita untuk merancang sebuah kesuksesan. Kalau saya pakai vidIQ, dulu saya pernah pakai TubeBuddy, tapi sudah saya compare, saya sudah pakai berkali-kali, ternyata masih sangat bagus vidIQ gitu ya. Masih banyak kelemahan di TubeBuddy sehingga saya sampai sekarang masih pakai vidIQ. Terus kemudian ada namanya metadata yang konsisten. Ini banyak sekali juga yang tidak paham tentang metadata yang konsisten itu. Metadata itu apa sih? Kalau di YouTube itu ada namanya tag, description, meta description, meta tag gitu ya. Terus kemudian ada di channel keyword. Nah, dan semua itu nanti akan kita setting gitu. Dan ini yang rata-rata tidak diketahui oleh para YouTuber, metadata yang konsisten. Kemudian ada namanya aturan 40 video. Nah, aturan 40 video. Jadi ini yang juga menjadi pedoman ya, yang saya buat menjadi pedoman sehingga nanti teman-teman itu YouTuber itu udah nggak galau gitu ya. Kenapa udah buat video konten 1 sepi, 2 sepi, 3 sepi, 5 sepi, ke-6 udah patah semangat gitu ya. Ke-10 udah channelnya udah tutup, dihapus dan segala macam karena malu nggak ada viewer. Ya, gitu. Jadi dari aturan 40 video ini nanti akan memberikan panduan kepada teman-teman apa yang harus konten apa yang harus dibuat gitu ya, dan kapan harus mulai mengganti konten gitu ya, ketika nanti ada sinyal-sinyal tertentu yang harus yang dapat kita baca gitu ya. Terus kemudian adalah yang keempat ada riset keyword. Ini proses riset keyword tentunya menggunakan vidIQ. Kalau teman-teman memakai cara yang saya lakukan ini, maka nanti teman-teman akan bisa mendapatkan konten ide yang sangat bernilai dan berpotensi viral gitu ya, tanpa harus pusing gitu ya, tanpa harus mikirin idenya apa, pusing, nggak ada. Kalau kita pakai cara saya dipadukan dengan vidIQ, nanti teman-teman akan bisa dapat konten, dapat ide video yang itu berpotensi viral
tanpa pusing-pusing, itu ya. Itu akan kita bahas di proses riset keyword. Kemudian di fase implementasi, ini adalah implementasi dari metadata konsisten, aturan 40 video, dan proses riset kata kunci itu akan diimplementasikan di settingan. Kalau di YouTube itu ada namanya default tag, default description, dan juga channel keyword. Nanti akan kita implementasikan. Kemudian membuat daftar 40 video pertama. Jadi ketika kita memulai membuka sebuah channel, kita sudah rencanakan konten judulnya apa sih 40 video yang pertama gitu ya. Dan ini tanpa pusing ya, tanpa mikir, karena datanya sudah jelas. Kita membuat video itu sudah bukan by perasaan gitu ya. Salah satu sukses berbisnis itu adalah kita mengambil keputusan bukan berdasarkan perasaan, berdasarkan dislike, like and dislike, tapi sudah berdasarkan data yang ini bagaimana data ini ketika kita terapkan dia akan bisa menjadi sangat efektif dan efisien karena kita hanya memproduksi video yang berpotensi viral saja. Jadi video-video yang zonk, yang kemungkinan nggak viral itu nggak akan kita produksi. Nah, kemudian setelah fase persiapan kita menyiapkan khususnya channel, maka kita fasenya eksekusi, yaitu kita membuat konten dan juga mengupload video. Nah, untuk membuat konten ini ada beberapa hal yang harus kita buat, harus kita tahu, yaitu tentang faktor viralitas, kemudian template naskah video, teknis pembuatan, thumbnail bercetar tinggi, dan terakhir adalah bagaimana teknis mengupload video. Yang pertama adalah faktor viralitas. Jadi sebuah video itu bisa viral, bisa trending, itu tidak ada yang kebetulan gitu ya. Semuanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga konten tersebut bisa viral. Nah, paling tidak ada 5 ya faktor viralitas video itu. Yang pertama adalah session time, kedua watch time, ketiga itu adalah audience retention, keempat adalah CTR, dan kelima adalah audience engagement. Itu yang mempengaruhi faktor dari viralitas sebuah video. Jadi kalau kita pengen video kita yang kita buat itu menjadi viral, maka harus memenuhi 5 kaidah yang tadi. Kedua adalah template. Kita harus membuat template naskah video. Ini untuk menyederhanakan banyak hal. Kalau teman-teman nggak punya template, ya nggak apa-apa sih nggak ada template, tapi itu prosesnya akan lebih lama gitu. Sedangkan ada template ini lebih sederhana, apalagi ketika kita nanti sudah masuk fase scale up, kita mau men-scale up channel kita mau men-scale out channel kita, ini akan lebih mudah ketika ada template sehingga itu bisa menjadi panduan buat tim kita. Terus teknis pembuatan ini otomatis ya, kita teknis pembuatan, jadi ada SOP pembuatan video yang seperti ini, jadi gitu ya. Ada SOP yang harus kita dijalankan nanti buat video editor. Berikutnya adalah thumbnail bercetar tinggi. Jadi untuk membuat thumbnail itu ada hal yang harus diperhatikan agar CTR-nya tinggi. CTR itu penting nggak? Oh penting, karena tadi mempengaruhi salah satu faktor dari viralitas. Maka CTR yang disebut CTR tinggi itu minimal ada 5%. Kalau masih di bawah itu maka masih ada yang harus diganti di thumbnail. Nah, thumbnail yang bagus paling nggak ada 2, yaitu dia pertama dia harus menggugah emosi, gitu. Yang kedua dia harus membuat penasaran, gitu ya. 2 itu minimal. Dan yang terakhir adalah upload video. Di proses upload video ini kita nanti ada banyak hal ya, memasukkan judul, bagaimana menentukan judul yang menarik gitu ya, sehingga CTR-nya tinggi, kemudian bagaimana memasukkan deskripsi yang bagus, kemudian memasukkan tag yang bagus, kemudian mengganti thumbnail, dan seterusnya sampai membuat card, membuat end screen gitu ya. Sehingga itu semua kita lakukan dalam rangka untuk mengoptimasi sehingga video yang kita buat itu nggak sia-sia gitu ya. Berapa banyak YouTuber itu yang membuat video tapi nggak ada view karena memang nggak dioptimasi ya. Mulai dari tadi ya, faktor viralitasnya aja udah diperhatikan, ada template-nya, ada teknis, ada SOP-nya, thumbnail-nya ada diperhatikan, terus menguploadnya pun itu ada strateginya. Nah, langkah selanjutnya ini adalah melejitkan channel. Jadi setelah kita mengupload, tadi kan udah di fase upload ya, mengupload 40 video. Jadi kalau di saya mempunyai sebuah strategi yaitu 40 video. Jadi udah setelah 40 video, kita baru bisa melejitkan channel dengan menganalisa atau membaca analitik di YouTube Studio. Jadi salah satu cara terbaik untuk melejitkan sebuah channel, men-scale up dan men-scale out channel itu tidak lain, yaitu caranya hanya satu. Kita menguasai, kita menjadi master dalam membaca analitik dan menganalisanya gitu. Ketika kita sudah membaca faktor-faktor apa saja, kita bisa melakukan simple tweak
atau perubahan yang bisa membuat perubahan sederhana yang bisa membuat efek dampak yang besar. Contohnya, kenapa kita harus di melejitkan channel ini? Tugas kita adalah kita mana tahu faktor yang misalkan ada channel yang tumbuh, sehingga kita bisa memberikan panduan kepada kita channel apa yang harus diproduksi lebih banyak, gitu. Channel apa yang harus diperbaiki thumbnailnya, gitu. Channel apa yang harus diulik, dilihat data audience retentionnya, sehingga kita bisa menempatkan iklan kita di posisi yang tepat. Inilah rahasia bagaimana nanti kita bisa bagaimana penghasilan kita ini lebih besar daripada youtuber yang biasa. Nah, ketika sudah melejitkan channel kita udah growth gitu ya, banjir viewer dan banjir subscriber, maka langkah berikutnya adalah kita harus memaksimalkan revenue stream. Ingat, revenue stream penghasilan seorang YouTuber itu tidak hanya dari YouTube AdSense. Bahkan seringkali penghasilan terbesar mereka adalah dari yang lain, menjual produk digital, menjual produk fisik, atau bahkan affiliate. Nah, di sini paling tidak di saya menggunakan revenue stream 4 ini. Kalau teman-teman ada yang lain, monggo boleh silahkan. Kalau di saya memaksimalkan channel saya, revenue stream saya itu di keempat ini. YouTube AdSense karena ini paling mudah, paling sederhana gitu. Kemudian menjual produk digital gitu ya. Terus kemudian menjual produk fisik ya, saya menjual macam-macam produk fisik, mulai dari yang benda hidup sampai benda mati gitu ya. Kemudian jasa, saya juga punya kursusan bahasa Inggris dan itu juga saya promosikan dengan YouTube channel. Dan yang terakhir adalah affiliate, baik affiliate lokal maupun affiliate internasional. Kalau affiliate lokal ada Shopee, kemudian Lazada gitu ya. Affiliate internasional itu ada Clickbank, ada Amazon, itu bisa teman-teman pakai semua, bisa dimaksimalkan. Karena untuk mencapai goals tadi kita 100 juta, 200 juta, 1 miliar per bulan atau bahkan berapapun itu bisa ketika kita bisa memaksimalkan revenue stream. Sangat rugi kalau teman-teman punya channel yang sudah viewernya banjir, subscribernya sudah membludak, tapi hanya menggunakan satu revenue stream. Ini sangat sayang. Nah, berikutnya kita perlu membuat manajemen profit. Kenapa manajemen profit? Karena menurut saya ini merupakan hal yang penting juga. Kebanyakan para YouTuber itu atau para internet marketer itu mereka tidak bagus dalam mengelola profit atau tidak bagus dalam mengelola keuntungan mereka. Jadi ketika misalkan dia udah punya channel, sudah besar, kemudian ketika gajian mereka pakai untuk hal-hal yang menurut saya sia-sia gitu ya, atau hal-hal yang tidak menambah penghasilan kita di masa depan gitu. Maka kita di sini, kalau saya dari awal, kenapa sampai sekarang saya punya 17 channel? Karena mindset saya di awal, profit itu yang kita terima dari per bulan, gajian dari YouTube itu tidak semuanya kita habiskan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Tapi kita putar lagi di hal-hal yang dia makin membesarkan aset kita, aset digital kita. Jadi jangan sampai, Mas, apakah tidak boleh menikmati hasil? Boleh gitu ya. Boleh, misalkan teman-teman gajiannya 50 juta per bulan. Jangan sampai 50 juta ini untuk membeli hal yang konsumtif gitu ya. Kalau sekarang di 17 channel saya itu gajian per bulannya bisa untuk beli mobil setiap bulan bisa gitu. Tapi apakah saya beli mobil setiap bulan? Enggak. Saya putar lagi untuk menambah channel, kemudian untuk training tim, untuk kemudian membuat sistem ini bisa lebih bagus, sehingga harapannya agar penghasilan kita setiap bulan itu terus meningkat gitu ya. Kalau kita untuk konsumtif ya wes selesai gitu ya. Tiap bulan ganti HP baru misalkan, atau membeli mobil baru dan segala macam, itu nggak akan bisa. Jadi kita harus perlakukan channel ini sebagai sebuah aset gitu ya, sebagai sebuah aset. Kalau teman-teman pengen menghasilkan misalkan 10 juta per bulan dengan aset konvensional, apa yang teman-teman beli? Rata-rata akan membeli kos-kosan, rumah yang bisa dikontrakkan misalkan. Itu harganya berapa? Mahal banget ya. Untuk dapat penghasilan 10 juta per bulan itu paling tidak kita membeli sebuah properti yang harganya 1 M. Misalkan kita mencicil, punya profit misalkan 10 juta per bulan, itu butuh berapa bulan kita baru bisa membeli sebuah properti tersebut. Tapi beda halnya dengan channel, dengan teman-teman nanti mengembangkan, ada strategi mengembangkan bagaimana mempunyai banyak channel, mempunyai tim yang militan, itu dengan biaya yang sangat murah gitu ya, biaya yang sangat murah. Sehingga ini menjadi potensi profit yang sangat luar biasa di masa depan. Nah, di proses yang nggak kalah penting, bagaimana kita membangun
membangun aset digital yang bisa menghasilkan passive income, itu mau tidak mau teman-teman harus membangun sebuah tim. Teman-teman tidak akan bisa mendapatkan passive income dari YouTube ketika teman-teman masih single fighter, ketika semuanya dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan sendiri ya capek pasti, nggak akan bisa. Nggak ada ceritanya channel yang besar itu dikelola sendiri, pasti akan capek tengah jalan, dan teman-teman juga waktunya akan habis gitu. Setiap hari capek syuting gitu ya, setiap hari syuting, akhirnya waktu untuk keluarga nggak ada, kemudian waktu untuk me time nggak ada, dan lain-lain. Akhirnya itu ya nggak jadi passive income, tapi tetap menjadi active income. Di membangun tim yang militan ini paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ilmu untuk memanage atau meliding milenial, karena angkatan kerja sekarang itu rata-rata semuanya adalah milenial, maka kita harus punya ilmu bagaimana memanage milenial itu. Kemudian yang ketiga adalah membangun tim, mental tim. Ini penting karena karakteristik milenial itu salah satunya adalah dia punya cita-cita yang besar, punya harapan yang besar, tapi rata-rata mereka adalah mudah menyerah. Nah, PR kita sebagai owner, PR kita sebagai leader itu harus bagaimana membangun mental tim. Itu biasanya di onboarding gitu ya. Terus yang terakhir adalah seleksi tim, atau kalau di saya ada namanya program ownership program. Itu kita menseleksi dari banyak tim kita, nanti kita seleksi 1 atau 2 atau maksimal 3 gitu ya, yang ini akan menjadi tim inti. Nah, itu tadi ya step-step, dan ini adalah step yang tidak kalah sangat penting, yaitu ikhtiar langit gitu ya. Karena penyebab kesuksesan kita punya banyak channel, kita punya penghasilan yang besar, itu bukan hanya tidak melulu tentang soal kepintaran kita, tentang strategi kita, dan juga tentang kecerdasan kita. Ya. Tapi lebih seringnya, kalau ini yang saya rasakan ya, lebih seringnya itu karena banyak campur tangan dari faktor lain, atau saya sebut dengan faktor langit, gitu. Yaitu ikhtiar-ikhtiar langit. Ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu sebenarnya untuk percepatan, kelancaran, dan keberkahan. Ikhtiar langit itu contohnya seperti apa? Contohnya bersedekah gitu ya. Kemudian intinya melakukan amalan-amalan yang itu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah itu. Jadi ini bisa tidak boleh diabaikan. Oke, teman-teman. Jadi dari tadi step 1 sampai step terakhir ikhtiar langit itu. Jadi rencana saya akan membuat sebuah panduan yang lengkap buat teman-teman semua, yaitu strategi yang saya temukan selama trial selama 5 tahun menggeluti YouTube. Saya ketemu sebuah strategi rahasia bagaimana channel kita ini bisa banjir viewer dan banjir subscriber dengan cara organik, dan kita tanpa ribet mikirin ide konten. Isinya apa saja? Nanti saya akan bahas. Yang pertama berisi panduan lengkap mulai dari A sampai Z, mulai dari mindset, fase persiapan, fase mengisi konten, fase merisetkan channel, sampai fase membangun tim, bagaimana agar bisnis kita ini bisa autopilot. Disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti bahkan untuk pemula sekalipun. Jadi saya akan membuat sebuah video panduan yang lengkap dari A sampai Z, berisi videonya ini ada 39 video dan juga modul, 39 modul. Dan di sini saya akan membeberkan semua rahasia. Yang kedua adalah rahasia jitu, anti ribet, anti galau, anti pusing. Bagaimana kita bisa menentukan konten, bagaimana kita bisa mendapatkan ide konten yang berkualitas dan berpotensi viral tanpa lagi kita pusing, galau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nanti di panduan itu saya akan juga menjelaskan bagaimana sih membangun tim yang militan ini sehingga kita bisa mengelola banyak channel dan membesarkannya. Yang keempat, jadi di sini saya tidak akan hanya mengajari tentang bagaimana menghasilkan uang, tapi juga bagaimana membangun sebuah sistem bisnis agar nanti bisa menjadi passive income, bagaimana bisnis ini bisa berjalan tanpa kita harus berada di dalamnya. Yang kelima, nanti saya juga akan mengajarkan bagaimana berbagai macam cara monetize channel, tidak hanya dengan YouTube AdSense. Kemudian manajemen profit, manajemen aset dan digital, dan otomatis tentang ikhtiar langit. Dan semuanya itu nanti akan saya buat panduannya dalam bentuk e-course, ada member area, kemudian ada video, ada modul, dan insya Allah itu akan saya launching nanti di hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Jadi masih ada waktu sekarang. Teman-teman bisa cek
apa saja yang akan saya ajarkan nanti itu di deskripsi video berikut ini, dan saya juga akan pin komentar di video ini tentang bagaimana mendapatkannya. Tapi launchingnya nanti teman-teman catat tanggalnya, yaitu di tanggal 17 Agustus 2020. Oke, mungkin sekian video study case saya tentang bagaimana step-step saya dalam membangun sebuah aset digital berupa channel YouTube, dan alhamdulillah saat ini sudah menghasilkan miliaran rupiah. Terima kasih atas waktunya. Kita sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.